Di tengah berbagai kekisruhan yang belakangan ini sering terjadi, terutama kekisruhan yang diperbuat oleh para pejabat dan para petinggi bangsa, banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi wakil presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat, tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Subianto menggelar konferensi pers usai pertemuan dengan para ketum parpol di Istana Negara pada Minggu 31 Agustus 2025. Namun pantauan di lokasi, Prabowo tampak tak didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Di samping kanan kirinya ada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketum PDIP sekaligus Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Selain keduanya, ada juga perwakilan dari Golkar, Nasdem, Demokrat, hingga PKB. Pertanyaannya untuk Mas Gibran, sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Batak, Dayak. Udah 6? Belum, baru 5, satu lagi. Kurang satu apa ya? Syukurin. Satu lagi sukunya. Banyak loh. Ayo loh. Dayak, Batak. Dayak, Batak, Jawa, Sunda, satu lagi tadi. Betawi. Satu lagi. Ayo, kurang satu apa ya? Ayo. Adik Satria tahu nggak Wakil Presiden Republik Indonesia yang sekarang tahun 2025 sekarang? Tahu. Siapa namanya? Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka. Pernah melihat Gibran di TV? Pernah. Pernah Gibran ditanya tentang suku-suku? Pernah. Gibran bisa menjawab? Enggak. Sebutkan 11 suku yang ada di Indonesia. 1, Jawa, 2, Sunda, 3, Betawi, 4, Papua, 5, Bali, 6, Sasak, 7, Ogan, 8, Palembang, 9, Komering, 10, Lampung, 11, Bugis, 12, Melayu, 13. Minangkabau. Terima kasih. Jadi bayangkan misalnya kalau proses pemaksulan Gibran itu mulai dibicarakan di parlemen dan pasti akan dibicarakan. Saya hanya minta supaya kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah itu. Aparat justru bisikin aja pada Wakil Presiden. Bapak, keadaan udah berubah. Anda turun atau jadi pati. Itu menyelesaikan banyak hal. Lebih efisien daripada minta proses DPR kirim ke Mahkamah Konstitusi balik ke MPR. Itu tukar tambahnya panjang. Jadi pati bisa terjadi dalam beberapa minggu. Ketika tadi keadaan ekonomi yang tidak mungkin dipulihkan dalam waktu dekat dengan kemarahan publik yang dipendam karena ketidakpastian. Jadi apa yang memungkinkan terjadinya perubahan? Karena ketidakpastian itu sekarang ada di kafe-kafe, dibicarakan tadi oleh Gen Z itu, yang merasa bahwa potensi kami untuk membayangkan Indonesia terhadap
terhalang oleh adanya si anak kecil itu. Dan itu sangat sosiologis. Jadi ini kesempatan kita untuk menyusun kembali energi moral kita untuk satu waktu mengatakan bahwa harus ada yang dipenjara. Terima kasih. Sorotan berikutnya, saudara, polemik pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka jadi bola panas. Kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Jadi ya sekali lagi untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Ya, begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia. Tentu kalau kita melihat banyaknya terjadi fenomena-fenomena, ya baik itu dalam bentuk demonstrasi, ya dalam bentuk kasus-kasus, dalam bentuk ya berbagai persoalan-persoalan, dan suara-suara masyarakat Indonesia tentu sering sekali hampir terjadi setiap hari, yaitu setiap minggu, bulan, bahkan tahun, persoalan yang sama terus terulang kembali. Tadi banyak kekisruhan yang sebetulnya kita lihat, dan tadi kita dengar banyak hal disampaikan oleh Bung Adi Praitno. Gibran nyaris tak terlihat di tengah-tengah banyaknya persoalan masyarakat Indonesia. Dan kita tidak tahu Gibran sebagai wakil presiden apakah sedang ada tugas ke luar negeri atau apa gitu, atau ada hal-hal yang lainnya begitu ya. Soal kasus kemarin kelangkaan LPG kan sempat juga Gibran hampir tak terlihat. Kemarin atau beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo Subianto ya dengan berbagai ketua-ketua partai, dengan berbagai petinggi-petinggi DPR RI ya bagaimana Pak Prabowo menyampaikan atas kekisruhan, atas terjadinya fenomena hari ini ya, banyak korban dan sebagainya. Dan kemudian kita sudah dengar pernyataan bahwa akan membatalkan tunjangan itu ya. Jadi banyak sebetulnya, tapi saya juga nggak melihat Gibran hadir di sana. Yang saya lihat ada Bu Megawati Soekarno Putri, ada Ketua PKB dari Nasdem, dan berbagai partai politik lainnya yang ada di DPR hari ini. Dan sebetulnya tidak hanya itu yang kita sering perhatikan, tetapi kemudian banyaknya desakan-desakan pemakzulan, banyaknya desakan-desakan agar Gibran sekiranya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Nah, tentu dalam hal ini sebetulnya tidak gampang untuk memakzulkan wakil presiden, apalagi presidennya yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan umum yang digelar oleh KPU. Tetapi ya kita nggak bisa pungkiri suara-suara narasi-narasi ini terus-menerus digaungkan. Kenapa sedemikian? Bahkan mungkin masyarakat melihat bagaimana Wapres Gibran mengambil sikap dalam berbagai persoalan-persoalan yang terjadi. Mungkin kan saya kira pasti ada penilaian-penilaian itulah. Dan apalagi hari-hari ini kita tahu bahwa masyarakat sudah pada cerdas, sudah pada ngerti, sudah pada tahu. Karena bagaimanapun ya kita setiap hari pasti, saya kira kita sering sekali mengkonsumsi pikiran-pikiran dari berbagai media sosial, dari berbagai
perdebatan dan lain sebagainya. Ya. Tapi saya coba lihat di sini apakah penilaian teman-teman kita dari masyarakat Indonesia dalam hal ini sebagai netizen. Saya akan coba sampaikan kepada pemirsa dan Bapak Ibu semua, sekiranya ini bisa menjadi informasi yang menarik dan menjadi sebuah pemahaman baru kepada kita bersama. Saya coba sampaikan dari komentar pertama. Saya coba lihat. Orang baik itu akan dibenci oleh orang-orang dengki. Maaf, lu juga jangan jadi orang dengki. Sebenarnya wakil tidak boleh diganti di tengah jalan. Tidak boleh mendengar orang-orang yang suka menghasut. Karena wakil presiden harus hadir dalam pekerjaan semua segi program pembangunan dia masih belajar. Serta perlu belajar dan lain-lain. Semoga saling merangkul, serta saling mendukung, serta saling mengayomi dan lain-lain. Dan sebetulnya itu yang kita inginkan, bagaimana ada kontribusi Gibran untuk membantu Presiden Prabowo, dan pastinya ada, ya pastinya ada. Tetapi kemudian kita nggak bisa pungkiri narasi-narasi ini terus-menerus digaungkan, kan begitu ya. Nah, jadi saya juga selalu sampaikan, ya tidak mudah, tidak gampang juga. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Semuanya bisa-bisa saja dilakukan. Hari ini kita melihat bagaimana demonstrasi yang seharusnya DPR mendapatkan ya tunjangan ya berapa kenaikan itu. Aksi demonstrasi ini membatalkan. Saya kira ini akan batal juga itu. Ya ini juga pelajaran ke depannya, mungkin 2029 barangkali ada calon-calon anggota DPR ke depannya bercerminlah pada situasi hari ini. Jangan nantangin rakyat, jangan main-main dengan rakyat. Jangan sepelekan 1, 2, 3, 10 orang yang bersuara dan kemudian nanti itu akan bisa menjadi besar kalau terus-menerus digaungkan. Karena bagaimanapun sesama rakyat itu pasti saling terbuka pikirannya dan pasti saling berpikir, wah ternyata masuk akal juga nih. Oh ternyata logika juga ya. Oh ternyata begini juga ya. Kan itu yang nantinya akan menjadi membentuk suatu narasi-narasi besar, kan seperti itu. Apalagi di era media sosial hari ini, ya. Dan publik pasti juga kita lihat seperti apa responnya, ya. Dan dari para pengamat politik dan dari pakar hukum tata negara selalu juga mempersoalkan bagaimana proses-proses pada saat pencalonan dan lain sebagainya. Tapi ya saya kira ya harus fair juga bahwa itu sudah selesai di Mahkamah Konstitusi pada sengketa Pilpres. Tetapi ya ini kenapa kemudian kerap sekali kita menyoroti banyaknya persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat hari-hari ini. Nyaris wakil presiden itu tidak terlihat. Kenapa sebetulnya? Kan itu tadi yang disampaikan juga oleh Bung Adi Praitno, ya. Kemudian walaupun pelongo kalau ngomong, tapi kan wakil presiden. Walaupun yang pinter ngomong seperti Rocky, tidak ada yang percaya pinter Gibran lah. Nah jadi kalau kita melihat, kalau hanya sekedar pinter saja tetapi tidak terlibat dalam mengambil atau mengambil bagian untuk melakukan suatu pekerjaan, ya sama saja kan begitu ya. Ngapain pintar untuk diri sendiri, kan begitu. Berbagi dong, share ilmunya dan sebagainya, kan gitu. Dalam hal ini juga seperti itu, Mas Gibran kan menjadi sorotan terus. Ya wajar sih, wakil presiden kan begitu, sekelas wapres kan ya pasti tersorot lah gitu ya. Tapi kemudian yang tersorot inilah yang saya kira membuat netizen ini kayak gimana gitu ya. Terkadang disorot pas lagi pidato parah-parah, lagi pidato kayak modelannya cengengesan atau ngelucu atau apa, kan itu terlalu disoroti, di upload di media sosial, di upload dan lain-lain ya. Tapi saya kira memang ya kemarin itu ya oke lah, itu menjadi pelajaran lah untuk Mas Gibran. Karena saya juga agak sedikit gimana ya, sulit saya mengucapkannya teman-teman, karena wakil presiden loh,
tapi diolok-olok ya, dihujat gitu ya. Bayangin aja seorang pemimpin tapi diperlakukan seperti itu. Tapi saya kira ya itu oke, gak ada soal, asalkan Gibran sebagai wakil presiden, bukan sebagai manusia, begitu ya, bukan secara personalnya begitu. Jadi saya kira ya itu oke lah, sah-sah saja. Mungkin itu saja lah. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini, biar nanti kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya lewat komentar pada video ini. Itu saja, terima kasih, saya ucapkan sekali lagi salam dan sampai jumpa.